Halo, selamat malam semua. Selamat tahun baru 2023. Di bulan Januari ini kali pertama saya untuk membuat konten lagi. Karena sempat vakum di 2022, mungkin hanya satu dua video yang bisa saya publish. Karena memang tadinya target di 2021 ya, untuk beberapa video memang sudah dipublish sampai akhir Desember. Karena kebetulan transisi pindah kerja, jadi nggak sempet ngebalesin komentar dan juga video lanjutan yang lainnya. Ada beberapa yang request untuk part 2 dan juga untuk video-video barunya. Belum sempat saya buatkan karena mungkin di 2023 ini saya akan memulai kembali membuat konten-konten berdasarkan request teman-teman. Nah, sekarang saya mau sharing nih untuk cara bagaimana sih menghitung jumlah record di dalam Excel yang memang transaksi datanya tetapi tidak dihitung dengan data duplikatnya. Contohnya nama Andi ada 3, Bella ada 2. Nah, maka manusianya tersebut atau jumlah orangnya itu hanya ada 2 orang, Andi dan Bella. Karena transaksinya 5 tapi jumlah orangnya 2. Nah, gimana sih cara menghitung record tersebut? Mari kita coba. Sharingnya sebentar aja ya. Tidak lama karena filenya sudah saya siapkan. Tabelnya di sini sudah ada, tabel peminjaman buku di perpustakaan. Di sini ada beberapa nama duplikat. Ini anggap aja nama yang sama atau orang yang sama. Sedangkan bagaimana sih sistem akan menghitung atau formulanya untuk menghitung nama-nama tersebut? Kalau di WPS itu biasanya di sini ada total rows atau bisa kita aktifkan countingnya, berapa jumlah orang atau total record yang sama, bukan yang sama ya, artinya dia menghitung tanpa duplikat gitu. Dengan counting berbeda. Kalau count kan menghitung seluruh data seperti ini ya, ada 10. Nah, tapi kalau misalkan kita hitung ternyata ini nggak 10 nih. Ada data yang sama seperti Andi ada 2, Bella 1, Tanti 2, Roni ada 3. Nah, sekarang kalau jumlahnya 10 sih mungkin kita masih bisa hitung jumlah orangnya. Tapi kalau ribuan, ngegrupinnya bagaimana groupingnya ya. Sekarang kita mulai dengan rumus sum product. Kita kasih titelnya dulu bahwa kita ini mau menghitung jumlah orang. Nah, untuk menghitung jumlah orang, kita menggunakan rumus sum product. Sum product 1 dibagi count if, lalu kita tarik range-nya. Kalau di teman-teman langsung B3 sampai B12 nggak masalah ya. Kalau saya tabel namanya memang tadi sudah diformat ke dalam sebuah tabel. Nah, seperti itu. Kita tutup formulanya. Jumlah orangnya ada 6 dari total transaksi sebesar jumlah transaksi count ada 10. Sekarang kita cari jumlah buku. Karena di sini ada jumlah buku yang sama nih kayak pemrograman. Nah, jumlah bukunya berapa sih? Jumlah buku yang dipinjam. Seperti tadi, sum product 1 dibagi count if oke, sip. Kurang tutupnya. Ada 8 buku dari transaksi 10 dan orang yang meminjamnya 6. Nah, ini penggunaan sum product untuk menghitung jumlah data yang sama tapi dihitung satu ya. Entah ini bahasa kita nyetah grouping atau apa, tapi
ini diperlukan juga untuk beberapa hal saat kita mengkalkulasi data atau menyajikan data. Oke, ini juga bisa digabung dengan if else atau ada case condition lainnya. Dan juga teman-teman, kalau misalkan di tengah-tengah ini ada yang kosong value-nya seperti ini akan error karena kita belum menambahkan variabel dan nah seperti itu. Jadi kalau misalkan ada value kosong, dia akan tetap hitung jumlahnya seperti ini. Kalau misalkan karena blanksnya dihitung, bisa kita kurangi aja ya. Jadi nanti dihitungnya 8 kurangi 1 karena yang satu pasti blank meskipun blanknya banyak. Contohnya kalau kita pindahkan satu perhitungan. Nah, untuk kolom yang ini kita panjangkan ya tabelnya. Nah, seperti ini. Terus kita tambahkan lagi seperti ini. Nah, itu tetap 8. Karena di sini 1 dan sisanya di sini juga tetap dihitung kosong. Jadi ini juga di grup seperti yang di atas. Nama-nama lain juga sama. Jadi kalau misalkan mau menghitung jumlah bukunya ya tinggal kurangi 1. Tapi kalau misalkan memang semua ada isinya seperti ini, maka cukup dihapuskan tanda ininya dan disesuaikan dengan barisnya sepanjang record itu ada seperti ini. Jadi ada 7. Kalau misalkan kita rubah yang jaringan menjadi fisika dasar, maka isinya ada 7 juga ya, karena tadi memang duplikat. Nah tapi yang teknik marketing nih, karena dia nggak ada di yang lain, kalau kita rubah menjadi akunting dasar, maka jumlah buku akan menjadi 6. Oke, itu aja tutorial dari saya, hanya berbagi dan juga untuk menyimpan ke temuan saya dari pertanyaan teman-teman juga kemarin. Ya saya simpan sebagai pembelajaran untuk diri saya sendiri ataupun teman-teman yang sedang melihat video ini. Untuk sebagai bahan catatan, nanti akan saya simpan di GitHub untuk Excelnya. Jadi teman-teman juga bisa download di GitHub saya /alistia. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih. Selamat malam.